Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad bi malakutis samawati wal ardi tauhid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehingga kita semua masih bisa dan kita semua masih mampu menjalankan ibadah puasa sampai dengan hari ini. Dan juga kita diberi kesempatan untuk berkumpul dalam majelis pada pagi hari ini. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami As-Salam beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua RW dan RT setempat, yang saya hormati Bapak Anas Nasiruddin MSI selaku pemateri pada hari ini, yang saya hormati Bapak Dr. Haji Mastuki MAG selaku moderator sekaligus founder Lensa Akademia. Dan tak lupa pula untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang pagi hari ini telah hadir di majelis ini, telah menyempatkan waktunya untuk bergabung dalam majelis ini, yang sebenarnya waktunya bisa kita gunakan untuk lanjut tidur ya bapak-bapak, ibu-ibu. Sampai besok. Besok. Oh, ya. Oke. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu mungkin sebagian sudah mendapatkan informasi terkait materi hari ini. Jadi hari ini kita akan mendengarkan materi yang bisa saya pastikan sangat luar biasa karena pematerinya juga ahli di bidang tersebut. Hari ini kita akan mendengarkan materi 3W1H. Apa aja Bapak-Bapak 3W-nya ada yang udah tahu? Waris, oke. Wasiat, satu lagi? Wakaf, benar. Satu hanya apa? Bukan haus. Masih pagi ya Pak ya, jangan haus dulu. Oke, hari ini kita akan mendengarkan materi 3W1H. Waris, wasiat, wakaf, dan satu hanya adalah hadiah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sedikit kami beri informasi bahwasanya agenda ini merupakan agenda kolaborasi antara DKM Masjid Jami As-Salam dengan Lentera Akademia. Kami berharap materi pada hari ini bisa bermanfaat untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi sebelum memulai acara hari ini, izinkan saya untuk menjelaskan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, marilah acara ini, yang pertama akan ada pembukaan, akan kita buka dengan bacaan basmalah. Untuk selanjutnya akan ada pembacaan Al-Fatihah, doa dan salawat. Untuk sesi selanjutnya setelah pembacaan doa, salawat, dan Al-Fatihah akan kita lanjutkan dengan sesi materi. Dan yang terakhir ada sesi penutupan. Baik, langsung saja untuk pembacaan Al-Fatihah, salawat, dan doa akan dipimpin oleh Ustadz Jalal dan Ustadz Fatih. Kepada keduanya dipersilakan. Sebelum kita memulai agenda pada hari ini, mari kita bersama-sama membacakan Al-Fatihah, berdoa agar diberikan kemanfaatan dan juga keberkahan jalan rezeki. Ala kulli min sholihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Setelah itu marilah kita membacakan sholawat terlebih dahulu. Yang pertama itu sholawat Ibil Qulub, dilanjutkan dengan pembacaan sholawat Maryam dan juga Ashwil, setelah itu membaca doa belajar. Baik, terima kasih. Untuk kemudian mari kita baca sholawat bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari sholawat
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita lanjut sholawat Nabiya satu kali. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin billadhi tanhalu bil 'uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqadha bil hawaiju wa tunalu bil rahaimu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu fi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi'adami kulli ma'luminna. Yang terakhir kita baca sholawat tasbih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashfiqil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashfiqil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani Jalaluddin Kamil. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi warzuqni fahma. Amin. Baik, selanjutnya adalah acara inti pada hari ini, yaitu penyampaian materi oleh Ustadz Anas Nasihin yang akan dimoderatori oleh Bapak Mas Tuki. Bapak-bapak dan ibu-ibu sudah siap untuk mendengarkan materinya? Tadi apa judulnya, Pak? Apa judul materi pada hari ini? 3W, 1H. Apa aja W-nya? Waris, wakaf, dan wasiat. 1H-nya apa? Haus. Siapa yang jawab haus? Masih pagi, Pak. Udah sahur belum, Pak? Oke.
Mari kita dengarkan sesi materi pada pagi hari ini kepada Bapak Mas Tuki, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamimil khair istahdan abwaab rahmatik. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid As-Salam yang saya hormati, alhamdulillah pagi ini kita akan mendengarkan paparan dari Pak Anas Nasihin tentang 3W1H. Relevan sekali dengan tema yang akan diangkat karena Pak Anas Nasihin ini adalah Sekretaris Badan Wakaf Indonesia Pusat. Jadi kalau soal wakaf dan seterusnya itu beliau yang harus diselesaikan. Kalau tidak selesai, beliau tidak akan selesaikan sendiri. Nanti pasti ada akan selesai sendiri juga. Selain itu, Pak Anas Nasihin ini adalah pengurus Happy Trend. Pengurus Happy Trend itu himpunan, saya lupa nama lengkapnya. Happy Trend itu himpunan ekonomi bisnis pesantren. Happy Trend ini di Jawa Timur ngetren satu pesantren satu produk, namanya One Pesantren One Product, bahkan One Village One Product. Itu di Jawa Tengah, Jawa Barat, sudah masuk ke Lampung dan beberapa wilayah lainnya. Happy Trend ini pengembangan ekonomi dan bisnis di pesantren. Jadi kalau dikenal dengan OPOP itu dimulai dari gerakan dari pesantren sendiri di internal mereka membutuhkan pengembangan ekonomi. Selain itu, Pak Anas ini adalah pengurus lembaga wakaf dan pertanahan Nahdlatul Ulama LTW NU. Tapi sekarang masih beliau 2022 sampai 2027. Jadi kita ini punya aset manusia sebenarnya di Wisma Mas ini. Kalau kemarin sebenarnya Pak Nasir, ya Ustadz Nasir Tajang itu sudah lama sekali di Dompet Duafa, kemudian di Basnas, ya sekarang di Basnas DKI Jakarta, sebelumnya di salah satu direktur di Basnas Pusat. Ya, jadi kita punya aset sebenarnya cukup banyak, aset manusia dan aset pengetahuan. Jadi kalau kita bisa manfaatkan dengan baik, alhamdulillah setelah kita bicara tentang zakat, sekarang kita bicara tentang wakaf. Biasanya zakat dan wakaf itu nyambung. Awalnya Pak Anas saya minta untuk mengisi, insya Allah ini hari 10 terakhir Ramadan, berbicara tentang wakaf, kemudian dikaitkan juga dengan waris, dan satu lagi wasiat. Karena ini problem umumnya umat Islam, terutama di Indonesia. Ada perkembangan yang cukup menarik karena Badan Wakaf Indonesia itu diinisiasi oleh pemerintah, termasuk di dalamnya adalah Badan Amil Zakat Nasional (Basnas), ditambah lagi dengan badan-badan yang lain. Sekarang sudah ada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Itu semua dilakukan oleh pemerintah untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan umat Islam yang karena dari sisi kebutuhan untuk implementasi terhadap nilai-nilai ajaran Islam yang sangat-sangat luas itu, termasuk di dalamnya adalah soal haji dan umroh. Jadi ini namanya akomodasi negara terhadap kepentingan Islam. Sisi yang lain adalah fasilitasi dari negara terhadap kebutuhan umat beragama, secara khusus Islam. Karena umat Islam itu membutuhkan pendidikan, maka ada lembaga-lembaga pendidikan, ada pesantren, ada madrasah, ada diniyah, dan seterusnya. Termasuk umat beragama yang lainnya, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, di Muslim itu ada kebutuhan untuk penyelenggaraan umroh karena tinggi sekali animonya, 2 juta per tahun. Nah, kalau nggak dikelola sedemikian rupa, tidak difasilitasi oleh negara, bisa jadi penyelenggaraan umroh yang merupakan kewajiban bagi Muslim
itu tidak terselenggara dengan baik. Sama halnya haji. Nah, wakaf itu juga begitu, tinggi sekali kebutuhannya. Nanti kita akan dengarkan ke ahlinya. Ya, ini kan harus kita fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita nggak ngerti duduk persoalannya terhadap satu masalah, maka hendaklah bertanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri. Nah, ini ahla dzikri itu yang memiliki kapasitas atau otoritas untuk berbicara itu. Nah, tentang wakaf, wasiat, ini karena menarik nanti isunya. Sebelumnya Pak Anas ini saya minta untuk mengisi di Lentera Senja Akademia, Lensa Akademia depan ini, Bapak Ibu semuanya. Lensa Akademia ini diinisiasi untuk jadi komunitas bagi kalangan lansia. Karena saya lihat itu wajah-wajahnya itu sudah mulai keriput. Kalau sudah usia 58 sampai 58 itu pralansia. Saya ini sudah masuk pralansia meskipun wajahnya masih imut-imut. Iya. Amit-amit maksudnya. Ya, tapi kalau sudah usia 58 tahun, 60 itu sudah masuk lansia. Itu ada banyak hal yang perlu kita kumpul segala macam. Nah, karena itu kita sinergikan dengan masjid ya, agar kebutuhan kita ini ini sudah nambah ini. Ini kan generasi angkatan 45 ya. Oh, ini Gen Z yang anaknya maksudnya. Anaknya. Nah, Bapak Ibu sekalian, baik, kita akan coba nanti ini saya kenalkan ini kawan-kawan ini santrinya Mas Anas ini. Santrinya Mas Anas. Ini santri dari enggak jelas. Ini kawan-kawan ini dari ini pada santri semuanya ini, dari Parung. Kemudian mbak-mbaknya ini santri di Ciputat dan kami mengelola lembaga juga namanya Fenisbu di Ciputat. Alhamdulillah ini kawan-kawan ini berasal dari PT IKI maksudnya. Kalau PT IKI kan temannya ya. IKI Institut Ilmu Al-Quran dan dari UIN. Kumpul di satu tempat di Ciputat situ ada kajian-kajian juga keagamaan dan pesantren. Itu. Alhamdulillah ini kolaborasi kawan-kawan semuanya ini bisa dukung untuk nanti di kegiatan-kegiatan berikutnya kita bisa optimalkan dengan lembaga-lembaga yang lain, termasuk adalah masjid yang kita akan mengadakan kursus dan seterusnya. Baik, sebelumnya saya ingin menyampaikan Bapak Ibu untuk ini kolaborasi. Terima kasih kepada kawan-kawan dari DKM karena langsung mendadak kemudian saya bilang ini temanya menarik, bagus sekali, terbatas baru diikuti oleh beberapa orang ini termasuk yang hadir ini beberapa ibu-ibu itu juga aktif di Lensa Akademia. Sayang sekali ini tema, silakan ibu-ibu itu sudah masuk. Sayang kalau ini tidak dijadikan sebagai pengetahuan bersama masyarakat di sini, terutama di Wisma Mas ya, kita dulukan agar soal wasiat ya, soal wakaf dan seterusnya, bagaimana nih mengatasi persoalan pembagian harta ya, karena krusialnya itu selalu waris nggak selesai nanti menjadi konflik di keluarga semacam gitu. Nah, ini yang akan kita urai nanti dan ada solusi-solusi praktis yang kita harapkan nanti Mas Anas selain membuat paparan, tapi sedikit saya minta waktu untuk ada profil Lensa Akademia barang 2 menit Mas Anas ya. Iya. Mudah-mudahan bisa pakai. Tahukah kamu, Badan Pusat Statistik menyebutkan penduduk lanjut usia di Indonesia mencapai 11,75% dari total populasi pada tahun 2023. Proporsi ini menunjukkan bahwa lebih dari 1 dari 10 penduduk di Indonesia adalah lansia. Sayangnya banyak lansia yang menghadapi tantangan seperti isolasi sosial, kurangnya akses pemberdayaan, dan resiko kesehatan yang meningkat. Padahal mereka masih memiliki potensi besar untuk terus produktif, berbagi pengalaman, dan berkontribusi bagi masyarakat. Disinilah Lensa Akademia hadir.
Lensa atau Lentera Senja Akademia adalah lembaga yang percaya bahwa masa tua bukanlah akhir untuk belajar, berkembang, dan berbagi manfaat. Kami hadir untuk membantu lansia menemukan kembali makna hidup mereka. Melalui program-program yang dirancang khusus, Lensa mendukung lansia menjadi pribadi yang lebih aktif, mandiri, dan bahagia. Pelatihan dan pendidikan relevan untuk meningkatkan kualitas hidup, pendampingan keagamaan agar mereka lebih tenang dan bahagia di masa tua, aktivitas sosial yang membangun relasi dan komunitas positif, peningkatan keterampilan sosial, emosional, dan spiritual. Semua dilakukan dengan pendekatan ramah lansia yang mengutamakan keseimbangan antara teori, praktik, dan pengalaman hidup lansia. Visi kami ingin menciptakan lingkungan yang ramah bagi lansia di mana mereka bisa hidup sehat, mandiri, produktif, dan tetap bahagia. Lensa mendukung pendidikan sepanjang hayat untuk memberdayakan para lansia terus bermanfaat bagi sesama. Jadi, bagaimana? Apakah Anda ingin menjadi bagian dari program ini? Mari dukung dan ikuti langkah kami di @lensa.academia. Bersama kita wujudkan lansia sehat, produktif, dan bahagia. Baik, itu profil Lensa Akademia, dan selanjutnya saya berikan waktu yang lebih leluasa kepada Mas Anas nanti untuk bisa langsung dialog saja, Pak. Iya. Biasanya karena ngomong Mas Anas ya sorry aja. Ya, lupa kalau saya harus memanggil Pak atau HK bukan KH. HK itu hampir kiai. Ampun. Padahal beliau itu sudah kiai karena beliau itu jebolan dari pesantren Nurul Jadid Probolinggo. Jadi jauh dari Demak ke Probolinggo untuk nyantri secara khusus ke Kiai Wahid Zaini almarhum yang merupakan salah satu tokoh nasional dulu yang juga bergerak di bidang ekonomi, wakaf dan seterusnya. Jadi ini murid kesayangannya beliau. Jadi tidak salah kalau saya menyebutkan KH, Kiai Haji dan HK hampir Kiai. Terima kasih, begitu Mas Anas, silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-waqfa zatal ma'adi wa sadaqatan jariyatan lil waqifin wa hikmatan lil mutawalli wan nadirin wa rahmatan wa manfaatan lil mawqufi alaihi wa li jami'il alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin, amma ba'd. Yang kami muliakan founder Lensa Akademia, Pak Dr. Mas Tuki beserta Ibu dan kru DKM Masjid As-Salam yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak-bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita bisa silaturahim. Ini suaranya agak serak-serak karena belum kena kopi, Pak. Saya sebetulnya pengen tapi tidak enak sama Pak Ali ini. Alhamdulillah kita bisa silaturahim dan bisa pagi hari ini mengkaji sesuatu yang sebetulnya ini tema yang berawal dari nggak sengaja sebetulnya, Ustaz. Tiba-tiba dirangkai-rangkai jadi 3W1H. Dan soal ini saya mencoba cari gambar ketemunya ini. Saya membayangkan kalau kita ini ada di dalam gua dan kemudian mengambil jarak untuk melihat harta benda kita di depan mata kita. Tetapi kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain sebetulnya. Kenapa? Harta benda itu sudah jauh di luar jangkauan kita.
dan kita sendiri berada sendirian di dalam gua. Maksudnya sendirian di dalam gua itu ya bayangannya sendirian di alam kubur maksudnya. Tapi kok alam kuburnya luas banget guanya, yaitu sesuai doa kan, kalau mesti dijembarkan kuburnya. Nah, kita mungkin pernah dengar soal wasiat. Wasiat itu kalau dari sisi bahasa, ini sebetulnya bahasa Arab yang kemudian disadur oleh orang-orang di Indonesia. Banyak sekali bahasa Arab yang disadur oleh kita karena memang banyak pendahulu kita yang dulu banyak belajar di negeri Arab dan kemudian mengajarkannya pada kita. Setidaknya apa yang keluar dalam benak kita kalau kita dengar wasiat. Wasiat itu ya kita pahami pesan-pesan orang menjelang meninggal untuk kemudian dibacakan setelah meninggal. Itu secara umum begitu. Tetapi di dalam fikih konteksnya adalah mewasiatkan, memberikan harta bendanya kepada orang lain pada saat si pemberi sudah meninggal. Jadi ngirim wasiat. Nah, oleh karena itu kalau Bapak Ibu baca kitab-kitab fikih ada di Fathul Qorib, Fathul Mu'in gitu. Nah, berkaitan dengan wasiat ini itu hubungannya adalah dengan harta peninggalan. Nah, kalau kita kan memahami wasiat tidak hanya harta peninggalan, tetapi juga ya pesan gitu. Nah, memang awalnya wasiat ini ya pesan seseorang yang belum meninggal. Nah, lalu kemudian kalau di hukum positif kita ini wasiat itu ya banyak dilakukan juga oleh sebagian kita mungkin. Bahkan ada yang sampai menitipkan wasiatnya di deposit box di bank-bank tertentu karena mesti ada nilainya. Nah, disyariatkannya wasiat ini ya dulu kalau di awal-awal Islam itu kan wasiat ya. Kira-kira ada sesuatu rahasia yang mungkin nanti bisa dibacakan setelah kalau Bapak Ibu sekalian pernah lihat film OKB kalau nggak salah ya, Orang Kaya Baru, nanti dilihat filmnya. Itu praktek wasiat. Jadi ada orang tua membuat banyak wasiat gitu, kemudian meninggalkan harta banyak dan tetapi ada pesan-pesannya. Itu Orang Kaya Baru. Nanti dilihat filmnya. Nah, termasuk wasiat itu penting, tidak hanya soal benda, tetapi juga pesan-pesan yang kalau diungkap pada saat masih hidup, itu agak berbahaya. Misalnya, saya nggak enak sebetulnya, tadi saya ingin mencontohkan J-Iksan atau Jido gitu misalnya ya, tapi nggak enak sebetulnya. Saya pengen mencontohkan tapi tidak enak. Karena misalnya Jido ini punya rumah di sini, punya rumah di Serang, punya rumah lagi di Solo gitu. Oh iya mesti ada isinya Pak. Kalau nggak ada isinya gimana? Masa rumah dibiarkan kosong melompong kan ya nggak enak ya. Nah, rumah sekaligus tangganya. Tapi ini nggak final sih, maksudnya. Ini misalnya gitu. Lalu kemudian disampaikan di dalam wasiat itu agar si A, si B, si C yang ada di Solo, yang ada di Serang ini adalah keluarga, sedarah. Oleh karena itu suatu saat kalau ternyata ketemu besar, sama-sama besar untuk tidak boleh dinikahkan. Misalnya begitu.
Karena kan bahaya tuh kalau ketemu tiba-tiba sama satu kampus, satu kakak adik di kampus gitu, wah ini kok ada adik cakep gitu. Begitu dilihat, diurus-urus ternyata bapaknya sama kan, nggak boleh itu. Gitu. Nggak itu maka kemudian butuh wasiat. Nah khusus di dalam fikih wasiat ini dimaknai pemberian satu benda, jadi dari pewaris. Tapi di sini tidak sebut waris karena yang mengasihkan aja. Coba setelah ini mas masuk. Nah ini bedanya beda tipis sebetulnya antara wasiat dan hibah. Nah kalau wasiat itu dia ingin memberikan sesuatu tetapi masa berlakunya itu setelah yang bersangkutan meninggal. Jadi sebelum meninggal namanya juga wasiat. Kalau sebelum meninggal diberlakukan itu bukan wasiat namanya, tapi jadi hibah. Nah, kemarin, bedanya hanya di situ sebetulnya. Nah, beda yang kedua, kalau wasiat ini nanti dikurangi hak. Dikurangi kewajiban maksud saya, dikurangi kewajiban orang yang meninggal itu. Misalnya kalau yang bersangkutan ternyata punya tanggungan, yang bersangkutan ternyata punya hutang misalnya, itu dikurangi itu dulu, lalu kemudian maksimal 30%. Tapi ini tidak menjadi tradisi kita. Saya belum pernah dengar ada orang mewasiatkan secara fikih di sekitar kita. Nggak tahu kalau bapak pernah dengar. Kalau saya nggak pernah dengar. Tetapi dulu ini menjadi tradisi di Arab. Saya wasiat besok karena ada orang yang saking ininya kepada kepedulian umum misalnya, besok kalau saya meninggal harta saya wasiatkan untuk Masjid As-Salam misalnya, untuk ini itu boleh tapi maksimal 30%. Boleh lebih, boleh asal itu ahli warisnya setuju. Nah karena kan tidak boleh juga bapaknya karena pengen di surga banyak amalnya lalu harta bendanya semua diberikan orang sementara anak cucunya keleleran, itu tidak boleh juga di Islam. Jadinya anak cucunya ngontrak. Nah, bedanya kalau dengan hibah ini boleh dan jumlahnya nggak dibatasi. Diberikan pada saat masih hidup kepada siapa saja, mau kepada keluarga sendiri, anaknya, ayahnya, pamannya, pokoknya darah ke atas ke bawah maupun ke samping boleh. Kepada orang lain pun boleh, tapi masih hidup. Nah dalam konteks ini nanti saya kaitkan kenapa mesti hibah dan wasiat ini menjadi pilihan. Lanjut mas. Nah ini waris. Mohon maaf sengaja kita state ada kata-kata begini. Ini memang berkali-kali saya bilang waris ini harta bendanya untuk sampai kepada ahli waris itu sebetulnya memang masih harus proses. Proses pertama itu pencucian dari tadi kewajiban-kewajibannya. Ya kalau dia punya hutang atau wasiat tadi itu mesti dijalankan lebih dulu. Nah baru kita sebut. Kenapa disebut harta tidak bertuan? Karena belum bisa disebut harta warisan. Sebelum dikurangi bayar hutang dan wasiat. Nah setelah dikurangi itu baru dia menjadi harta waris. Masalahnya Bapak Ibu sekalian, di negara kita ini cara membagi waris itu sampai ada 3. Mau pakai versi Islam, mau pakai versi hukum positif yang disadur dari Belanda dulu, atau mau pakai hukum adat, gitu. Nah, sedikit lanjut mas. Saya lihat, nah kalau pakai cara Islam itu mesti harus dihitung pakai ilmu faraid.
Saya kira sekarang sudah banyak aplikasi tentang hitungan ilmu faraid. Tapi saya ingin mengatakan demikian. Di hukum Islam itu beda dengan pemahaman dengan yang awam kita ketahui. Rata-rata orang kalau mengetahui waris itu untuk siapa? Kan paling untuk anak-anaknya, betul. Tapi kalau di Islam enggak, coba jenengan lihat. Kalau kakeknya ternyata masih hidup, mungkin enggak? Mungkin aja. Gitu. Ayahnya masih hidup, bisa dapat. Tapi juga punya paman, bisa dapat. Terus anak selain ibu boleh dapat juga. Akhun istilahnya. Akhun lil ab, akhun li abawen, ukhtun li abawen. Jadi saudara sekandung saudara sekandung laki maupun perempuan, saudara seayah laki maupun perempuan, saudara seibu laki atau perempuan. Kalau masih ada dapat semua. Lalu dihitung. Ya kalau pas warisannya hitungannya pakai ember ya alhamdulillah ya kan. Kalau warisannya hitungannya iya kan agak repot dibagi orang segitu banyak. Tapi kalau kita kan lalu nggak tega, sudahlah nggak usah, Pak. Kasih anak-anaknya saja. Nah kalau memang begitu maka ya ndak pakai hukum Islam. Karena kalau disepakati pakai hukum Islam, siapapun pihak-pihak yang masih ada harus tetap dapat. Nah persoalan nanti setelah dapat kemudian dihibahkan lagi ke ahli warisnya itu urusan lain. Tapi mesti dibagi dulu, mesti dibagi dulu. Nah cara prosentasenya, nah ini saya sebut kalau di Al-Quran itu kan jelas lidzakari mislu hadzil unsayain. Ini hukum hukum utamanya pokoknya. Yang laki-laki itu bagiannya tetap dua kali lipat dari yang perempuan. Itu ajarannya begitu. Kok bisa begitu Ustaz? Nah karena asumsinya di dalam ajaran Islam waktu itu orang laki-laki itu tanggung jawabnya banyak. Tanggung jawabnya pada keluarga, baik keluarga yang ditinggalkan maupun keluarganya sendiri. Nah makanya lidzakari mislu hadzil unsayain. Nah lalu kemudian anak itu sebetulnya yang dihitung perempuan dulu. Perempuan kalau dia tunggal dia boleh ngambil 2/3. Kalau dia berdua dia dapat separuh. Tapi kalau ada anak laki-laki, nah dia makin berkurang lagi. Jadi lalu kalau dibagi 3 gitu, jadi berarti 2 kali lipatnya untuk anak laki-laki, kemudian baru untuk anak perempuan. Demikian seterusnya. Ini yang waris ala Islam. Lanjut Mas. Nah waris ala hukum adat, nah ini agak lebih unik lagi dan masing-masing daerah memiliki kekhasannya. Nah kalau di Jawa itu ada istilahnya sepikul segendongan. Kalau pikulan, ada yang ngerti pikulan nih? Pikulan itu kira-kira barangnya ada 1 apa 2? 2, ada di depan dan belakang. Itu namanya pakai pikulan. Berarti semua pernah mikul. Dulu saya tukang mikul. Utamanya kalau lagi musim kemarau susah hujan nyari air jauh jadi kita pikul. Itu berarti jenengan bisa membayangkan. Berarti desa banget ayah. Nah lalu kalau segendongan itu berarti 1. Jadi yang perempuan dapat segendongan, yang laki-laki dapat sepikulannya. Ya kalau nggak ada barangnya tinggal pikulannya aja nggak apa-apa. Pokoknya dapat. Nah itu artinya ini mengadopsi hukum adat di Jawa tapi udah mengadopsi hukum Islam. Itu sepikul segendongan. Nah tetapi di Minangkabau, nah ini mungkin bisa menjelaskan Pak Ovi ini mestinya. Nah, itu ada adat, ya kan? Nah itu ada peninggalan yang dianggap tidak bisa dibagi.
gitu. Lanjut Mas. Nah ini ada macam-macam lah asasnya hukum adat ini sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, kemudian ada yang kolektif, ada yang komunal, ada yang sistem keturunan, ada yang sistem mayorat. Jadi yang dapat yang dapat warisan hanya anak tertua sesuai adat masing-masing. Lanjut. Nah ini yang agak lebih ruwet lagi, hukum perdata. Hukum perdata kita itu memang peninggalan Belanda. Nah kenapa begitu Mas? Ya karena Belanda dulu lumayan lama di negeri kita dan kemudian itu disadur istilahnya. Disadur hukum-hukum yang utamanya yang berkaitan dengan harta bendaan. Kalau keagamaan sih alhamdulillahnya kita ini meskipun Belanda datang yang Islam ya tetap sesuai ajaran dan tidak banyak merubah penjajah itu. Tetapi dalam hal keperdataan ini berlaku beberapa hukum. Hukum waris berbasis perdata itu tidak membedakan besaran antara laki-laki dan perempuan. Nah ini maksud saya yang biasanya lalu jadi konflik. Kenapa? Yang anaknya laki-laki pengennya udah bisa. Masa ayah kita ini kan seorang yang agamis. Jamaahnya aja nggak pernah telat. Lah masa warisan kita bagi cara nasional gitu. Nasionalan istilahnya kan gitu. Perdata itu kalau orang Jawa bilang nasionalan. Enggak lah. Harus kita bagi pakai cara Islam. Yang anak laki-laki. Giliran anak perempuannya. Ya enggak bisa lah. Mesti kita pakai hukum positif orang kita hidup di Indonesia kok. Karena udah kebayang tuh. Udah kebayang kalau MM-an ya. Kalau udah kebayang begitu selisihnya. Oh selisihnya kok banyak ya. Antara kok lumayan ya gitu. Antara dihitung pakai hukum Islam dengan dihitung pakai hukum perdata. Ternyata selisihnya 5M sendirian, lumayan Pak Ali. Lumayan apa di atas lumayan? Di atas lumayan. Kalau kira-kira nggak dapat jadinya kan lumayan tadi itu. Aduh, lumayan. Kalau sementara kita kan 2M Pak Ali. 2M itu makasih Mas. Nah, itu lalu yang seringkali jadi bahan konflik antar anak itu begitu. Satunya pengen dibagi ala warisan Islam, satunya pengen dibagi ala perdata. Wah ini sudah geger gember. Makanya kalau saya bilang, saya belum pernah dengar seumur hidup saya itu konflik waris dengan tetangganya itu belum pernah dengar. Ya kan? Kalau konflik waris sama siapa? Ya, pasti sama keluarga. Kalau nggak sama kakak beradik, anak keponakan, gitu. Wis pokoknya itulah, bulat aja. Mau dibikin sinetron sampai puluhan kali, sisinya begitu, bulat aja. Nah, itu. Nah itulah soal waris itu. Makanya lalu saya menawarkan. Sebetulnya saya menawarkan konsep berikutnya. Nah, apalagi ini tadi itu. Kalau pakai golongan-golongan di perdata itu. Kalau masih ada golongan pertama, golongan kedua nggak dapat. Kalau masih ada anak, ada suami atau istri, itu yang lain-lain nggak dapat. Golongan kedua itu misalnya ayah, ibu itu bisa gaji nggak dapat. Kalau di Islam jadi dapat. Nah ini yang makin membuat orang, oh udah deh, aja pakai waris Islam aja gitu. Nah, bapaknya setuju sama anak laki-lakinya, ya kan? Lalu anak perempuannya kan jadi tengkar sama ibunya itu gara-gara urusan waris ini. Nah, lanjut Mas. Nah, saya ingin menawarkan konsep yang
boleh menjadi opsi. Apa itu wakaf? Nah, selama ini kita memahami wakaf itu ya hanya untuk masjid, madrasah, makam, betul. Nah, sehingga kesan kita terhadap wakaf ini adalah sesuatu yang kalau sudah dikasih nggak bisa balik. Dan untuk orang lain, ya untuk masjid ya sudah. Kalau jenengan masukin uang ke kas masjid, emang berharap keluarganya dapat kan enggak? Wah, saya masukin kas di masjid untuk apa? Ya siapa tahu nanti keluarga saya dapat, dikasih sama masjid. Emang ada harapan begitu? Kan enggak ada. Nah, itu namanya wakaf khairi. Wakaf yang selama ini berjalan itu wakaf khairi. Seperti jenengan kemarin wakaf yang tahun lalu misalnya mulai bangun masjid ini sampai karpetnya sampai apanya bisa. Nah, itu wakaf yang khairi, memang untuk kemaslahatan umum. Nah, dengan lalu bagaimana Ustaz? Kok ada tradisi baru setelah munculnya Undang-Undang 41 tahun 2004 tentang wakaf. Kita ada istilahnya wakaf ahli. Wakaf tapi manfaatnya untuk keluarganya. Boleh? Boleh. Nah, ini agar lantarakum min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Jangan sampai meninggalkan anak cucu yang lemah. Wah, dulu bapaknya itu kaya, terus tapi kok yang dilalah anaknya miskin. Itu enggak boleh. Nah, gimana caranya? Pakai wakaf ahli ini. Misalnya Pak Ali ini punya perusahaan, ya kan? Perusahaannya lumayan nih asetnya. Ini kalau perusahaannya dibagi cara waris, hampir dipastikan ruwet. Satu ruwet, yang kedua ya kalau masing-masing mau menerima saham sih tidak apa-apa. Nah, tapi lalu pilihannya udah jual aja bagi dua, itu tambah ruwet lagi. Itu. Kenapa? Berarti jelas tutup perusahaan ini. Padahal ini perusahaan kalau kira-kira di dalam saham itu kira-kira perusahaan yang blue chip lah, ya gitu. Perusahaan yang asetnya luar biasa. Nah, bagaimana agar perusahaannya tetap ada, tapi anak-anaknya juga masih tetap dapat manfaat? Kalau saran saya, diwakafkan saja, tapi wakaf ahli. Di dalam pernyataan akta ikrar wakafnya. Kalau orang wakaf itu ada namanya akta ikrar wakaf. Di mana akta ikrar wakafnya? Nah, di KUA. Di KUA ini untuk akta ikrar wakaf. Jadi ibu-ibu jangan seudon dulu sama suaminya kalau mau ke KUA lagi gitu. Karena tidak berarti mau nikah lagi gitu sih, tapi mau mengikrar wakafkan harta bendanya. Mau kemana ya? Mau ke KUA. Ngapain? Mau saya wakafkan. Hah? Wakat. Wah, Pak Ali jangan. Nah, kalau Pak Ali niatnya, tapi saya tahu Pak Ali itu hanya sampai di niat dok. Jadi aman Pak Ali, aman. Saya tahu sampai niat dok. Nah, diakadkan untuk wakaf, tetapi penerima manfaatnya adalah keluarganya. Boleh. Seluruhnya Ustaz, boleh. Agar apa? Asetnya nggak dijual. Kira-kira ini pilihan yang kalau punya begini. Jadi ya kalau saya kan tidak memisah. Ini contoh tapi kenyataan. Gitu. Kalau Pak Mas Tuki punya kos-kosan 50 pintu. Nah, daripada nanti disekat-sekat sama anaknya kan gitu. Mending ya sudahlah, saya wakafkan, tetapi hasilnya baru dibagi ke anak-anaknya. Ini insya Allah aman. Kenapa aman? Ya karena hasilnya
berarti aset pokoknya kan masih tetap ada. Nah itu yang disebut wakaf. Jadi wakaf itu prinsip awalnya memang ma'abaqa'i ainihi. Barang yang diwakafkan itu ila yaumil qiyamah. Ya maksudnya ila yaumil qiyamah itu ya sampai seadanya barang. Kalau kebetulan tanah yang diwakafkan ya tentu sampai ila yaumil qiyamah. Kalau bangunan ya sampai remuk lah gitu. Tetapi ma'abaqa'i ainihi. Jadi kekal. Harta bendanya atau asetnya itu kekal, lalu manfaatnya yang dikasih. Atau biar orang tuanya masih tetap dapat pahala, ya pakainya wakaf mustarak. Mustarak itu perpaduan. Saya mau wakaf mustarak, Ustaz. Apa asetnya? Saya punya pabrik 2 di Tangerang. Terus selama ini istri saya tidak tahu. Kenapa? Karena ini mau saya jadikan uang laki-laki katanya. Duh, Bu, saya kasih bocorannya. Bapak itu punya namanya uang laki-laki. Tapi kalau pas biasa dibawa ke rumah, kadang jadi uang sial juga. Sudah disimpan-simpan sialan ketahuan juga, itu namanya uang sial. Nah kalau uang laki-laki itu maksudnya itu kan biasanya kalau ibu-ibu yang punya prinsip uangnya suami, uangnya istri. Uangnya istri. Ya uangnya istri. Makanya sekarang saya lihat Bu di sana-sana itu di IG apa itu ya kan. Jadi kalau istri minta duit ke suami ya sudah jadi duitnya istri. Giliran suaminya mau ngopi minta duit dihitung utang. Ya berarti lihat itu ibu-ibu itu lihat video itu ternyata. Hutang loh ya, terus kapan nyaurnya? Ya saya ingatnya enggak gitu, enggak jadi. Nah karena begitu maka ada, misalnya begitu. Nah karena sudah terlanjur jadi uang laki-laki, utamanya yang dulu waktu saya masih jadi politisi itu saya pasti punya uang laki-laki. Kenapa? Karena uang itu nggak boleh disentuh keluarga. Untuk siapa? Ya untuk orang-orang di dapil itu. Ya, saya sedekahkan juga di dapil gitu. Ya kira-kira uang ya mau panas setengah panas gitu. Oh iya. Nah gitu. Dulu saya kita ini diajari sama Gus Dur, Mas, kalau rezeki halal itu, yang maksudnya jelas-jelas halal ya, gaji misalnya. Kayak seperti Ustadz Mastuk ini kan pasti punya gaji, pasti. Yang pegang ATM-nya siapa Bu Iva? Nah kalau gaji itu kan pasti halal kan? Pasti enggak? Wah insya Allah itu loh. Ya pastilah, Pak Ali punya gaji kan? ATM-nya dipegang siapa Pak Ali? Nah pasti halal. Itu pun sama Gus Dur, Mas, kalau bisa pakai ilmu Madura ya. Apa? Fikti. Bukan 50-50 loh ya. Fikti. Fikti itu maksudnya 70-30. Jadi yang boleh dibawa pulang 70% aja Mas. Itu yang jelas-jelas halal. Yang 30, yang 30 sedekahkan lah. Mau dibuat sedekah kan biasanya kalau orang makin terkenal itu pengikutnya makin banyak kan. Ya ada adik-adik, Mas kontrakan belum bayar. Itu masuknya. Lalu kemudian ada lagi yang datang, Mas, waduh nggak bisa ikut ujian semesteran Mas. Itu maksudnya yang 30% itu. Wah kalau ternyata di sini tidak hanya pakai ilmu Madura fikti, tapi ada yang berani 50-50. Wah itu berarti sudah ilmunya Sayyidina Umar. Kalau 50-50 kan 50%, jadi 50% untuk keluarga, 50% untuk dana sosial. Bukan 50% untuk keluarga yang lain. Kalau itu mah sama-sama untuk keluarga itu. Ya kira-kira gitu. Apalagi yang agak setengah panas tadi Pak Ali. Kalau itu harus dibalik fikti-fiktinya. Tetap 70-30 tetapi yang boleh masuk ke rumah yang 30. Yang 70 harus hilang. Karena ada ilmu
duit setan harus dimakan demit. Jangan dimakan manusia, karena duit setan dimakan manusia, manusianya jadi bukan saya yang bilang ya. Jadi kira-kira gitu. Nah, makanya kemudian mustarak lah ya udah saya wakafkan. Terus ya biar saya juga punyalah celengan di akhirat. Nah, terus yang saya bawa ke akhirat 30 saja. 70-nya untuk anak cucu. Boleh. Nah, mulai sekarang opsi ini saya sampaikan agar apa? Satu, menghindari waris. Bapak Ibu sekalian, meskipun itu halal, tetapi salah satu menurut saya ini tingkatnya satu strip, di bawahnya tolak. Jadi sama-sama boleh, tetapi kalau bisa memang tidak diwariskan. Karena kalau sudah nggak ada orang tua itu nggak ada yang ngasih ini. Nah, saya kemarin ngasih contoh, kalau kakek saya itu ngasih contohnya memang dihibahkan, dihadiahkan ke anak-anaknya sebelum meninggal. Dan punya misalnya ada 5 tempat tanah. Tanah yang di sana itu untuk anak yang pertama ya. Pak, kok lebih lebar? Ya namanya juga anak pertama. Kamu kan dulu nggak pernah ngalami jadi anak pertama. Nah, gitu. Emang kenapa? Ya Allah, kakakmu itu, ibumu ke pasar dagang, saya ke sawah mulai dari habis subuh. Jadi bangun sendiri. Misalnya gitu, makan sendiri. Habis itu berangkat sekolah sendiri, pulang. Nah, itu kan seperti lagu itu, masak sendiri. Kira-kira gitu. Sudah begitu gitu karena anak pertama. Pulang sekolah itu sudah langsung, kalau orang Jawa bilang tak rakiti gitu. Kenapa dirakiti? Pulang sekolah itu sudah saya sediakan sapi. Ya harus ke sawah menggembala sapi itu. Angon lah bahasanya. Makanya warung cahangan gitu ya Pak. Itu dari situ. Maka wajar kalau kakakmu saya kasih lebih. Kenapa? Ya kangelannya atau upayanya juga lebih. Terus begitu. Tapi akan lalu ada penjelasan. Kalau ada berontak-berontaknya, itu orang tuanya masih hidup. Ya tapi kalau bisa saya ditambahi lah Pak. Gitu. Misalnya ya anaknya yang kedua. Ya sudah nanti kamu saya tambahi yang di sana misalnya. Kenapa? Karena dihadiahkan pada saat masih hidup. Jadi kalau mau protes masih ada orangnya. Nah kalau sudah meninggal protesnya gimana? Patok itu kakak itu paling gawat itu berat. Kalau udah sampai begitu berat. Nah makanya ini opsi-opsi lah. Saya sampaikan ini kan berdasarkan ya pengalaman dari sinetron ya kan, dari kenyataan tetangga gitu. Nah termasuk kenapa kalau wakaf itu saya wakaf ahli atau setidaknya wakaf mustarak, karena banyak Pak hari ini juga wakaf yang menyisakan masalah. Kenapa masalah? Karena ternyata setelah diwakafkan ahlul baitnya atau ahli warisnya ini sekarang menjadi orang kurang mampu. Akhirnya dia ngerti, sebetulnya ngerti Mas, ngerti. Orang masyarakat semua udah ngerti kok. Tanah itu diwakafkan oleh bapaknya. Nah, terus kenapa? Tapi karena sertifikatnya masih atas nama bapaknya, begitu bapaknya meninggal, dijuallah tanahnya. Sehingga muncul kemarin itu, masjid dijual. Jangan sampai masjid mas ditulis dijual, bahaya Bos. Gitu. Meskipun ini belum jelas juga ini status tanahnya ini. Bahaya juga sebetulnya. Tapi nanti ya digerutuk bareng-bareng lah gitu. Tapi kalau ahli warisnya yang menjual gimana? Kenapa? Karena kalau masih sertifikatnya masih sertifikat atas nama yang meninggal, itu dibawa ke pengadilan, pasti menang ahli waris. Makanya masjidnya jadi dijual. Tidak usah jauh-jauh.
Besok tak ajak itu. Di Pamulang kemarin baru ada itu masjid laku 1,5 miliar. Kenapa? Ya tadi itu. Karena kebetulan tanahnya masih atas nama bapaknya yang meninggal. Lalu ahli warisnya ya sudah. Karena melihat satu-satunya aset yang pas untuk dijual itu masjid itu, ya sudah masjidnya yang dijual. Padahal bangunnya ya bersama masyarakat. Nah, untuk bilah min. Nah, ini maksud saya Bapak Ibu sekalian, ini saya sampaikan sebagai apa ya? Sebagai ya barangkali ada manfaatnya untuk kita ini. Ini kan sudah mendekati generasi pensiunan maksud saya. Bapak Ibu sekalian ini kan sebagian saya lihat kan sudah generasi pang. Kalau Ustadz Mas Tuki masih lama pang. Maksudnya meskipun pensiun dari PNS kan aktivitasnya masih banyak, jadi masih. Tapi ya itulah, semakin kita menjadi generasi pang kan mulai berpikir, iya juga mungkin. Oh kalau gitu opsinya hibah, opsinya hadiah, atau opsinya wakaf. Tapi kalau memang misalnya ya karena sudah terlanjur belum sempat wasiat, belum sempat menghibahkan, belum sempat mewakafkan, kalau ternyata nanti kemudian meninggal dan jadi waris ya semoga tidak menimbulkan masalah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Monggo kalau dilanjut dengan diskusi. Baik, terima kasih Mas Anas. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, sebelum kawan-kawan ini tadi semua bertanya, saya ada pertanyaan yang bisa menjawab dapat bingkisan. Pertama, apa bedanya hadiah dan hibah? Ini karena hanya hadiah dan hibah. Monggo Pak, yang bisa Ibu, hadiah dan hibah. Ini kan disebut barusan terakhir saja, hadiah, ada hibah. Monggo silakan. Ada yang ingin menjawab? Ya, Pak Ali bersuara dulu. Ya, apa itu hadiah? Sama-sama harta yang dikasihkan kepada keluarga atau orang lain. Pokoknya jawab saja dapat hadiah sekarang. Hadiahnya dikasih. Ayo silakan hadiahnya dikasih. Sebenarnya dikasih. Oke, baik, sekarang pertanyaannya di kawan-kawan. Silakan. Ya. Mari Pak Tito. Pak Tio, Pak Tio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustadz, yang saya mau tanyakan mengenai harta waris. Jadi ada seorang atau orang tua yang menisbatkan untuk satu orang anaknya, sedangkan dia punya banyak anak gitu loh Pak. Tapi sebelum meninggal dia sudah memberikan wasiat kalau nanti untuk kamu gitu, untuk satu orang. Gimana cara hukum Islam? Ya, ini contoh dari sinetron. Ya. Tapi sinetron itu biasanya langsung terjadi. Baik, masih ada lagi 3 orang. Wah, silakan Pak Wisnu, Pak Win Rizaldi. Pak Anas, tapi saya borong ya, ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama yang kita ketahui di dalam waris itu ada 3 yang seperti Bapak sebutkan tadi. Hukum Islam, Perdata pasal 830 sampai 1160, ketiga adat. Nah, dalam praktek memang seperti tadi, apakah dia muslim atau non muslim. Kalau non muslim gampang, perdata selesai. Tapi kalau di Padang muslim itu bisa kacau, karena di Padang yang mendapatkan harta itu anak perempuan dibandingkan di Islam yang 2:1. Nah,
case-case seperti ini banyak banget, tapi mungkin sepengetahuan Pak Anas, jalan tengahnya tadi apakah langsung disarankan ke wakaf seperti yang Bapak sebutkan tadi. Itu ya. Jadi jelas atau ini aja satu keluarga ada muslim non muslim, nah itu kan pasti rebutan. Yang kedua, saya baru ngerti kalau ada istilahnya penawaran wakaf ya, walaupun sudah ada undang-undangnya. Tapi karena saya konsultan pajak, wakaf itu nggak diatur, hanya dikenal waris sama hibah. Bahkan waris sama hibah ada persyaratannya, sedarah garis lurus satu tingkat, semenda nggak dapat. Itu pun harus di luar PKPU, kepemilikan penguasaan usaha keluarga. Artinya apakah hibah ini kena objek pajak apa enggak, itu detail di hukum pajak. Karena kalau kita letterlek hibah, zaman dahulu politisi paling banyak dapat hibah, dalam artian itu gratifikasi disebut hibah. Ya seenaknya aja dapat, nggak kenal, nggak ada hubungannya, tahu-tahu saya hibahkan ke Pak Dodo ya supaya saya dapat proyek. Itu sah. Alfamart hibahkan saya. Itu sah. Waktu itu ya, diatur. Apalagi ini seperti ini ya. Kan di dalam undang-undang pajak juga diatur bahwasanya harus satu garis sedarah. Ya. 2 tingkat sudah nggak dapat, kakek nggak dapat, cucu nggak dapat. Nah ini makanya wakaf ini suatu alternatif yang bagus, tapi kok belum nyambung sama undang-undang di Indonesia soal pajak. Itu aja deh, 2 aja, nanti biar yang lain. Makasih. Baik, langsung Pak Win. Terkait dengan hibah pertama. Hibah ini tadi saya lihat ini kan konteksnya, mudah-mudahan saya salah ya, keluarga gitu ya. Tapi hibah ini juga kan sering juga kita lihat dalam dunia pendidikan, lagi penelitian dapat hibah dari pemerintah atau lembaga gitu kan Pak ya. Nah, ini hibah ini konsepnya apakah dari lembaga maupun dari keluarga ini sama gitu kan? Itu. Jadi hibah ini kan pemberian yang karena kita melakukan sesuatu kita mendapatkan hibah gitu. Kalau di pendidikan itu kan, nah, jadi melakukan sesuatu terus mendapatkan hibah. Ada juga mungkin kalau nggak melakukan sesuatu udah dikasih hibah gitu kan. Kalau kayak keluarga itu kamu anteng-anteng aja udah dapat hibah gitu kan. Nah ini mohon nanti disampaikan perbedaannya apa kalau dari lembaga maupun dari keluarga. Kemudian mengenai wakaf. Wakaf ini kan lebih sering kita melihat konteksnya kan harta, materi gitu kan. Apakah ilmu itu juga bisa diwakafkan kan? Ini mohon dijelaskan apakah ilmu itu bisa dikategorikan wakaf dan seperti apa ilmu yang diwakafkan kalau memang bisa gitu, atau tenaga gitu kan. Nah ini juga kan bisa mungkin juga konteksnya sedikit kalau orang nggak punya harta banyak, apa dia bisa mewakafkan ilmu dan tenaganya gitu. Demikian Bapak, terima kasih. Ini Pak Ustaz, tadi yang setelah saya baca untuk ahli waris itu menurut Islam katanya laki-laki itu mendapatkan 2 kali dari anak perempuan. Nah, kenapa harus seperti itu? Terus saya juga pernah dengar kenapa harus seperti itu, katanya di saat nanti orang tua meninggal, maka apabila orang tua itu punya urusan, contohnya katakan punya hutang, maka itu nanti akan dibebankan ke anak laki-lakinya yang tadi dibagi 2 kali dari anak perempuan. Tapi kenyataannya dalam prakteknya tidak Pak. Justru kenyataannya malah anak perempuan yang menanggung gitu loh. Ya walaupun istilahnya anak perempuan ya sudahlah, kita orang tua nggak ada hitung-hitungan kasar itu. Nah itu yang saya tanyakan, kenapa harus seperti itu? Bagaimana hukumnya kalau terjadi seperti itu Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, masih ada? Oh masih ada Pak saja. Minta kumpulan aja semua. Nanti jawabannya jam 12 ya.
Saya simpel saja, jadi kalau bicara hukum segala macam kan kayaknya urutnya saya hanya simpel saja. Kalau di istilah Jawa itu ada golongan mati mati. Jadi saya hanya menanyakan gimana supaya golongan mati tidak mati. Jadi benang merahnya aja Ustaz. Gimana supaya tidak mati lah, mati itu apa ya? Haram kali ya? Bukan. Apa ya? Mudarat. Mudarat. Gimana supaya kita itu misalnya dekat lahan itu tidak mati tadi. Jadi dengan merahnya itu yang berbicara hukum saya pusing Ustaz. Terima kasih. Nah, udah benar terakhir. Biar nggak melati, dijadikan melati. Iya. Oke, sementara dulu ya. Nanti kita sambung lagi. Pasti akan banyak. Lumayan. Jadi gini, yang pertama ini udah terlanjur dapat hadiah, sebetulnya nggak usah dijawab ya Ustaz. Udah dapat hadiah kan yang tanya. Bedanya hadiah sama hibah. Sama-sama pemberian. Hanya kalau hibah ini jadi terminologi. Terminologi itu apa ya? Terminologi itu satu istilah yang sudah dipakai pada pemberian yang mesti disestatus hukumkan. Seperti tadi dibilang oleh Jiwis. Termasuk di hukum perdata itu, kalau hibah itu kan lalu ada pajaknya, gitu loh. Nah, hadiah ada pajaknya di perdata, tetapi di fikih sama-sama tidak ada, tetapi statusnya itu beda. Kalau di dalam hibah itu pemberian yang mesti lalu menjadi hak, oleh karena itu mesti dipersaksikan. Jadi ada ininya, ada syarat-syarat yang mesti dipenuhi. Nah, akte hibah lalu kemudian ada saksinya, ada ini gitu. Kalau hadiah enggak ya seperti kasih nasi hadiah tadi itu. Nah, kalau perlu kan hadiah itu ya semacam sedekah, kalau tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak ngerti gitu. Itu hadiah. Tapi kalau hibah ini ada, kalau di dalam terminologi fikih ya, maksud saya, kalau dalam terminologi fikih itu hibah itu ada runtutan klausa hukumnya, maksudnya begitu. Jadi ada runtutan hukumnya. Kalau perdata sama-sama ada, baik hibah maupun hadiah. Itu, tapi kalau di fikih beda. Hibah ada runtutan hukumnya, kalau hadiah enggak, kayak infak biasa gitu, kayak infak sedekah. Nah lalu kemudian kalau Jiwis bilang jalan tengahnya gimana ya? Ya makanya kalau menurut saya, kalau sebelum, kenapa ini saya sampaikan, ini mitigasi. Mitigasi apa? Sebelum terlanjur meninggal dunia, itu baru bisa dimitigasi. Kalau sudah terlanjur meninggal, memang repot. Kalau udah jadi waris ini repot. Karena tadi itu, apalagi masing-masing ngerti hukum. Satunya anaknya memang ahli hukum, satunya menantunya yang ahli hukum. Wah berat. Saya kalau misalnya diminta untuk memediasi soal waris, itu mending diajak istighosah bareng-bareng sampai hatinya luluh, baru gitu rembukan. Karena kalau enggak berat bos, berat Bapak Ibu sekalian. Ini asli ini. Saya kapan hari itu pernah pulang gitu karena ada ya masih family dan lalu mereka tengkar soal waris. Maka kalau boleh, nah ini sebetulnya mau tak jadikan jawaban terakhir ini nanti. Itu kalau boleh gitu ya saya akan bilang kepada mereka, Bapak Ibu sekalian emang ikut beli dulu. Kan enggak ikut beli.
Pertanyaan saya, lu sama-sama nggak ikut beli aja lo, kok sampai digendoli gitu itu lo apa gitu? Ya ndak bisa begitu mas, anu kan ini mas. Iya, saya kan cuma tanya, saya ngerti kalau itu warisannya jenengan itu saya ngerti, bukan warisan saya juga kan saya. Tapi maksud saya, emang bapak ibu ikut beli, ikut nyicil, ikut keluar keringat untuk dapat itu, enggak kan? Iya. Kalau sama-sama enggak, dan itu juga sama saudara, kenapa enggak saling mengikhlaskan? Jalan tengahnya tinggal itu aja Ji, membikin kesadaran. Tapi kalau jalan tengah hukum tanpa adanya kesadaran, aduh, sampai kiamat kurang 7 hari kayaknya enggak bisa itu. Memang ya itu makanya. Jadi kalau soal warisan ini udah ampun lah pokoknya. Jadi jalan tengahnya ya memang dibikin sadar masing-masing. Kalau keluarganya muslim non-muslim, sebetulnya juga tidak ada masalah. Asal tidak tengkar. Karena kalau nggak tengkar, ini pasti tidak masalah. Meskipun muslim non-muslim, tidak jadi masalah itu. Kenapa? Ayo bersepakat kita apa? Ya bagi pakai perdata aja, malah enak kan? Atau kalau sama-sama filenya itu malah langsung ngomong begini, ini kan ada warisan nih, ya kita bagi ya. Gimana cara baginya? Mau bagi belas semangka apa belas copet? Kan gitu. Belum pernah dapat kan ilmunya belas copet kan? Kalau belas copet ada lagi. Kalau belas copet itu tukang baginya itu bandar copet. Jadi apa? Dia ngambil bagian dulu, nah lalu yang selesainya, nah ini untuk kalian ya. Itu namanya belas copet. Loh, jangan-jangan pernah nyopet pada berat dulu. Kulino berat ini bos. Nah, pengalaman saya pernah itu dicopet dan sakit hati saya. Uang satu-satunya tinggal di saku sini, ini 50.000. Itu waktu kalau di Surabaya itu masih ada terminal Jayabaya itu. Dicopet begini tuh tangannya itu saya pegang gini tuh nggak kena gitu. Lalu dia tuh dengan cepatnya uangnya tuh pindah ke saku dia. Kan saya sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Lah kalau saya ngambil ke saku dia ganti saya yang dibilang kan berat. Memang gawat ilmu copet itu. Lalu sama kiai saya, siapa yang nyepet? Di mana tempatnya? Di di apa namanya? Jayabaya. Ya sudah. Kamu cari ke sana, ada gang di situ, kamu masuk tanya nama ini. Kamu ceritakan ke dia jam berapa dicopetnya dan di mana. Hebatnya itu. Kalau masuk di ruangan dia itu semua barang ada. Jadi kalau ditanya kapan kecopetannya, kemarin di mana, jam berapa, berarti barangnya ini. Waduh. Oh ternyata itu, lah ya itu, karena itu. Enggak, tapi ini bab waris bukan bab copet. Jangan panjang-panjang bab copetnya. Makanya ada harganya itu, belah copet. Nah itu gitu. Nah meskipun maksud saya begini. Lalu jiwis kan hibah juga ada pajaknya. Kan gitu. Iya. Tetapi gitu. Ini tadi kan pembahasannya itu meminimalisir konflik. Kalaupun ada pajak ya sudah, karena itu bagian dari kewajiban ya dibayarkan. Tetapi kan lalu nggak jadi konflik. Ini bagiannya anak pertama, ini sudah dibahkan ke anak kedua, ke anak ketiga. Maka tidak muncul tadi itu Bu. Kok bisa laki-laki mesti 2 kali lipat? Pasti nggak akan muncul itu. Kenapa? Karena kalau yang ngasih masih hidup, itu bisa ditanyakan langsung. Pak, kenapa begitu? Ya sudahlah begini. Pak, saya kan anak pertama, kenapa bagian saya lebih sedikit? Nah, kamu memang lebih sengsara. Tetapi kan saya tahu, kamu hari ini lebih kaya dari dia. Kan misalnya bisa begitu. Maka mbok ya kamu ngalah sama adikmu yang memang rezekinya dari kamu itu juga lebih banyak kamu.
saya doakan deh agar rezekimu bertambah. Kan bisa begitu Pak orang tua, kalau ada hibah. Tapi kalau sudah terlanjur meninggal gimana? Tidak bisa. Nah mumpung belum meninggal dihibahkan dulu. Jadi kalau ada anak yang bertanyanya agak nyengkelet itu kalau perlu dikumpulkan. Begitu, nyengkelet itu bahasa Indonesianya apa ya Pak? Aduh. Oh ya, ngeyel. Ya. Nabi ngerti ya? Ya, ngerti. Nah, yang ngeyel ya. Menurut saya nyengkelet bukan hanya ngeyel Pak. Minimal super ngeyel kira-kira gitu. Jadi super ngeyel dan gayanya itu menyakitkan hati, itu nyengkelet Pak. Ngeyel tapi nggak nyakitkan hati juga mungkin, tapi ada nggak ini ngeyel yang nggak menyakitkan hati? Yang ngelama lah ya, ngelama itu. Nah gitu. Apalagi kalau anaknya dikumpulkan ini ya gitu, lalu dijelaskan. Persoalan ada grundelnya, namanya manusia pasti ada. Iya. Kalaupun anaknya yang menerima, kadang-kadang menantunya yang nggak menerima. Ya, kamu dikasih itu kok mau sih? Kan lebih sedikit. Sudahlah Bu, kan tadi sudah jelas sama Bapak itu. Karena kita ini lebih kaya, jadi didoakan lebih kaya lagi kan gitu. Iya, tapi kan kita hasil kerja kita sendiri. Iya, tapi kan lalu ada itu. Momentum-momentum menjelaskan itu ada, tabayun ada. Gitulah, itu kalau hibah. Kalau sudah terlanjur jadi waris sudah. Kira-kira gitulah Jiwis. Nah, kemudian Pak Win. Nah, kalau ini asik ini. Apakah ilmu bisa diwakafkan? Bisa, Pak. Kalau sudah jadi hak kekayaan intelektual. Nah, wakaf ini ada dibedakan menjadi benda tidak bergerak. Tanah, bangunan, itu kan tidak bergerak. Kalau bergerak-gerak, oh bahaya, berarti sedang gempa kan itu. Itu benda tidak, wakaf harta benda tidak bergerak. Lalu kemudian dibedakan menjadi harta wakaf yang bergerak. Harta wakaf bergerak itu dibedakan menjadi dua, berupa uang dan non uang. Nah non uang itu apa Ustaz? Bisa emas, bisa tadi itu, bisa saham, bisa macam-macam. Termasuk surat berharga. Nah termasuk ilmu itu Pak, bisa diwakafkan, bisa. Asal sudah dihakikan. Hak kekayaan intelektual namanya. Atau setidaknya kalau jenengan penulis buku, itu ada royalti namanya. Nah, boleh. Nah termasuk ilmu itu apa? Termasuk ilmu itu adalah ngarang lagu. Romai-ramai itu royaltinya luar biasa itu. Hitungannya sudah meteran itu. Ember apa meter ya? Pokoknya gitulah ya. Nah itu apakah boleh diwakafkan? Boleh. Itu hak kekayaan intelektual. Jadi ilmu kan, ilmu juga. Ngarang lagu nggak gampang loh Pak. Kalau gampang ngarang lagu, saya sudah jadi Roma Irama juga. Tapi sementara jadi Roma yang tidak berirama kan nggak asik. Karena sumbang. Nah gitu. Kemudian Pak ngapunten Pak siapa tadi? Oke Pak. Pak Taufik, waris apakah harus sudah tuntas? Memang sudah harus tuntas. Satu, dituntaskan dulu hutang-hutangnya, tanggungan-tanggungannya. Makanya kan kita selalu istilahnya ya, kalau mengantar ke makam setelah disolatkan atau sebelum disolatkan pada saat masih di rumah, itu kan pembawa acara atau ini kan yang mewakili keluarga kan selalu menyampaikan apabila ada ada kewajiban yang belum ditunaikan, mohon berhubungan dengan ahli waris, kan selalu begitu. Karena kalau enggak Pak, itu nanti seperti di film-film itu Pak, hantu jadi gentayangan itu karena belum selesai, belum tuntas itu ya jadinya itu. Jadi gentayangan kemana-mana karena belum tuntas hutangnya. Utamanya yang bahaya itu wasiat Pak. Makanya kalau bikin wasiat itu harus ada saksinya. Kalau nggak ada saksinya bahaya. Dan itu bikin konflik lagi. Misalnya begini, ini bapak ini orang tua ini sudah sakit seminggu di rumah sakit. Anak-anaknya nengok, ya kan?
enggak memberikan wasiat apa-apa. Tiba-tiba setelah meninggal, dikuburkan, ngaji sudah 7 hari, ada anak yang nungguin terakhir, lalu bilang, Bapak sebelum meninggal kemarin punya wasiat. Wasiatnya apa? Itu rumah yang di sana itu dikasihkan ke saya. Ayo, coba. Loh, saksinya siapa, Mas? Tidak ada, karena saya sendirian waktu itu. Coba. Kira-kira gitu, ini jadi konflik apa konflik ini? Wah, udah koplak beneran kalau ini sudah. Nggak hanya konflik gitu. Makanya kalau wasiat itu ada saksinya. Gitu. CCTV boleh. Gitu. Karena kan CCTV ada kan suaranya juga. Nah kan lalu yang lain bertanya, Dek, kan perasaan Bapak itu di rumah sakit seminggu kan sudah nggak bisa ngomong apa-apa ya? Iya. Lah kok tiba-tiba 5 menit menjelang ajal bisa berwasiat ngasih rumah, itu ketemunya gimana? Kan lalu begitu jadinya. Aduh gawat ini, sakti. Kan kalau yang lain lalu nyindir, Mas sampean kok sakti? Iya. Bapak seminggu sudah nggak bisa ngomong loh Mas. Nah terus yang terakhir berwasiat. Wasiat nih pakai isyarat, wah lo tambah kuat lagi tuh. Wah jadi kalau begitu berarti yang sakti bukan Bapak ya Mas? Iya, yang sakti sampean bisa membahasakan bahasa isyarat itu. Wah pasti jadi panjang itu. Ya jadi usahakan ya tetap kalaupun berwasiat itu, makanya kalau sekarang kalau berwasiat itu ke notaris. Nah, nanti diamankan oleh notaris. Tapi notarisnya kalau bisa ya tetap ada saksinya. Siapa tahu notarisnya kong bikin lagi dia. Wah, tambah panjang itu urusannya. Nah itu. Jadi harus tuntas, Pak. Kalau nggak tuntas berat, apalagi gara-gara wasiat tadi itu. Nah, ini kalau jenengan tanya, kenapa laki-laki harus 2 kali dari perempuan? Nah inilah kalau jenengan belum kejadian warisan, penjelasan ini mungkin menjadi masuk akal. Karena jenengan juga saya kira pernah baca Quran dan ketemu ayat lidzakari mislu hadzil unsayain. Bagi anak laki-laki itu 2 bagian dari perempuan. Kenapa? Karena tadi itu ajarannya ada hak, ada kewajiban. Nah Pak, kalau ternyata punya hutang, ya anak laki-laki yang nanggung. Lalu bagaimana dengan nafkah keluarga? Anak laki-laki yang nanggung gitu. Di dalam Islam, maka wajar kalau kemudian dia dapat 2 bagian. Kenapa? Di samping ada hak, ada juga kewajiban. Lalu tapi kejadiannya seperti tadi itu. Kejadiannya malah anak perempuan yang bayar hutang, kan gitu. Nah itulah hebatnya orang Jawa itu di situ. Wah, orang Jawa kan enggak tegaan. Ya masa enggak ini sih gitu. Mohon maaf kalau di Arab, kalau bukan tanggungannya enggak bisa. Ngomong enggak bisa itu benar-benar enggak bisa. Loh itu dulu utangnya bapak Anda. Enggak, bukan utang saya. Silakan ditagih sana. Kalau ya ditagih sana ke alam kubur. Kenapa saya enggak mau bayar? Enggak. Gitu. Itu bisa. Kalau saya pastikan kalau orang Jawa enggak bisa. Maksud saya orang Indonesia ya, dalam arti bukan orang Jawa hanya yang di suku Jawa enggak. Secara umum orang Timur itu hatinya lunak. Sehingga ya sudahlah yang ada ngalah bayari. Ada kan begitu-begitu. Kita itu ada. Nah kalau orang Arab bisa Pak. Karena tingkat ngeyelnya lebih tinggi gitu. Jadi itu lalu kejadiannya begitu. Makanya Bu di state di dalam ajaran Islam laki-laki 2 hati itu karena kewajibannya juga besar. Sehingga kan kamu anak laki-laki. Oh ya, itu tanggung jawab saya. Mereka pasti begitu. Nah, orang Arab ngerti. Oh ya, itu tanggung jawab saya. Tetapi demikian juga kalau ada hak,
Nah, udah, oh ya itu hak saya, maka dia juga akan ngambil haknya. Jadi gitu, makanya konsisten Bu. Kalau mau pakai hukum fikih itu juga di semua kehidupan kalau bisa pakai fikih, gitu. Tapi kalau mau pakai hukum adat, ya semua sendi kehidupan berbasis adat juga. Nah ini yang repot, giliran mau nerima waris mintanya pakai hukum apa namanya tadi itu ya, tergantung kepentingan masing-masing kan. Kalau anaknya laki-laki pengen hukum Islam ya kan, anaknya perempuan pengen hukum perdata kan gitu. Nah repot, sementara dalam kehidupan sehari-hari tidak pakai apa kaidah itu, sehingga menjadi repot karena parsial. Kalau sesuatu yang parsial pasti akan bermasalah karena kesadarannya lalu nggak utuh. Kira-kira gitu Bu. Itu maksudnya penjelasan untuk kenapa laki-laki 2 kali dari perempuan, karena ada hak dan kewajiban. Sebetulnya kalau ngomong pokoknya ya ayatnya begitu bukan ya enggak juga kan ya, meskipun ayatnya begitu tapi ayat itu turun kan juga karena ada konteksnya. Konteksnya orang Arab itu semua kewajiban itu ada di laki-laki. Makanya jadi ibu masih jadi kewajiban anak laki-lakinya, anak perempuan jadi kewajiban laki-laki. Jadi berat sih, laki-laki ini berat, jadi laki-laki ini berat. Ya karena itu ya 2 kali ini. Tapi kalau misalnya gimana kalau seperti dibalik Ustaz? Yang kerja malah yang perempuan kan gitu. Apakah hukum ini? Nah ya tadi itu, kalau memang mau pakai hukum adat nggak apa-apa, tapi sejak awal disadari oleh semua pihak bahwa sebaiknya pakai hukum adat Mas, sebaiknya pakai hukum adat Mbak. Karena apa? Karena kan kita tahu kita hidup sehari-hari juga pakai hukum adat, misalnya begitu, ya udah nggak akan terjadi konflik karena sudah ada kesepakatan. Nah itu. Kemudian cucu apakah dapat? Bisa. Cucu bisa dapat. Mewakili siapa? Ya mewakili ayah atau ibunya yang meninggal. Oleh karena itu haknya dapat. Gitu. Meskipun tidak sama dengan anak. Nah, tapi juga tergantung. Makanya mau cara pembagiannya pakai apa gitu. Kalau pakai faraid gitu, meskipun tidak sama, tapi nanti prosentasenya gitu, prosentasenya kan lalu dihitung, tapi dapat gitu. Jangan itu kayak di iklan, dapat mah tapi kecil-kecil gitu. Ya meskipun kecil-kecil tapi kan dapat gitu ya, alhamdulillah lah gitu. Itu kalau disebut. Nah kata-kata alhamdulillah ini jawaban terakhir saya ke jenengan. Yang paling aman apa? Bondone wong mati iku malati. Karena harta peninggalan mayat itu bisa mengakibatkan hal buruk, maka akan lebih baik bagi ahli waris kalau memiliki prinsip lebih baik tidak menerima warisan, tidak apa-apa, saya ikhlaskan, saya wakafkan hadiahnya, pahalanya untuk orang tua. Dah, semoga kita dapat ganti dari Allah yang lebih baik. Wah, itu malah beres. Kenapa? Karena ya tadi itu sudah adik-adik misalnya ya, anak pertama, adik-adik apa? Kita nggak ikut beli kan ini, nggak ikut. Dulu siapa yang beli? Bapak. Kebetulan ibu sudah nggak ada juga, ya. Jadi terus adik-adik pada butuh nggak? Kakak adik butuh nggak? Oh, kayaknya kita juga nggak ada. Itu misalnya gitu ya. Misalnya, lo kan ini misalnya kan. Siapa tahu kan ya, alhamdulillah juga kalau sampai kejadiannya begitu kan alhamdulillah kan. Jadi ya sudah. Terus gimana? Wakafkan saja Mas. Pahalanya untuk orang tua kita.
Udah. Alhamdulillah. Kalau bisa begitu, jelas. Karena kalau enggak benar-benar malati, Pak, memang harta benda itu. Kelihatannya sih dapat. Tapi yang dapat ini lalu narik yang, kalau orang Jawa itu bilang begini, apa ya? Jadi yang sakit, yang sehat itu lalu kemudian ketarik ikut sakit. Apa ya istilahnya biasanya? Aku ngalami. Yang gores daging waras gitu. Ini cara orang Jawa. Jadi, lah ya katutan sing daging waras ku kegores. Malati itu begitu. Jadi seolah-olah memang dapat bagiannya. Dapat, secara fisik dapat. Tetapi yang enggak kelihatan mata itu. Lalu tiba-tiba setelah dapat warisan ini, yaitu dilalah itu. Dilalah, namanya juga dilalah itu enggak pakai hukum, Pak. Hukum alam saja dilalah itu. Dilalah kok terus lalu usahanya muset, habis. Itu namanya ya kuala tadi itu, malati itu. Maka alhamdulillahnya kan kalau orang tua kita ngajari, wis nak, dan enggak usah berpikir warisan itu. Kenapa? Ini faktual pernah kejadian gitu. Yang bertanya siapa? Ya ngapunten ya, ibu tanya. Ya kok cuma dikasih segitu ya? Sudahlah. Sudah. Itu bapak sudah. Kenapa? Saya sudah ke kiai dan oleh kiai itu dijawab, kamu insya Allah akan dapat ganti yang lebih banyak. Faktanya alhamdulillah lebih banyak. Dari yang seolah-olah dapatnya tadi lebih banyak itu. Makanya rahasia waris itu gitu. Jadi lalu gimana? Kalau ngajarkan kepada anak cucu sih lebih baik jangan pernah mengharapkan warisan. Sudah kan gawat itu. Kita bukan pewaris tapi perintis. Wah, dahsyat itu, Bos. Iya. Ya jelas. Nah kalau akan bisa begitu, wah tentu akan lebih baik. Karena apa? Ya kalau bisa kita mewariskan tapi bukan mewarisi. Dalam hal harta benda loh ya. Tapi kalau dalam hal apa namanya lain sih kita boleh mewarisi ilmu, mewarisi apa itu boleh. Ya, kalau Oke. Kasih Ustaz. Baik, yang tadi belum. Yang mana? Oh ya, yang wakaf. Nah, ya. Wakaf kenapa enggak kena pajak? Bukan, maksudnya dikaitkan sama aturan. Oke. Jadi wakaf ini memang ada undang-undangnya tersendiri. Undang-undang wakaf itu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Nanti silakan dibuka Ji. Jadi di wakaf enggak kena pajak. Ya enggak lah, namanya juga wakaf. Masa wakaf dipajekin? Gitu. Saya kaitkan sama hibah tadi, Pak. Artinya banyak tanda petik yang sebenarnya itu akal-akalan. Kalau nggak diatur, itu jadi kacau dalam penerapannya. Bahkan yang waris yang hanya diperdata hanya pasal, bukan berbentuk undang-undang. Itu ribetnya masalah. Kita waris yang diwariskan ke anak, kalau belum dilaporkan di SPT itu tetap masih menjadi tanggungan yang meninggal. Jadi sepanjang belum terbagi dalam arti ini dipindah ke akte nama. Akte nama masih menjadi tanggungan pemilik. Nah, makanya begini. Inilah hukum, ini perpaduan ya. Perpaduan antara hukum positif kita dengan hukum agama. Itu secara umum kan kalau soal ada KHI namanya, kompilasi hukum Islam. Soal hibah. Nah, kaitannya dengan wakaf ini. Wakaf
bagaimana kalau kemudian disiasati? Ini memang yang agak repot. Motif itu tidak bisa dihukumi masalahnya. Motif itu kayak tadi itu, yang saya sebut itu. Mau belas semangka apa belas copet, itu kan motif sebetulnya. Tapi anak buahnya ngerti. Bos itu pasti belahnya pakai cara belah copet. Tetapi motif yang bisa dihukumi itu yang kejadian. Nah makanya tadi pilihannya mau hibah, apa wakaf, apa dibiarkan sampai terakhir menjadi waris. Ini memang pilihan. Kalau masih bisa pilihan itu antara hibah dengan wakaf. Nah kalau misalnya begini, relatif kecil akibatnya kalau dikasih wakaf ahli misalnya, menurut sudah dipikir-pikir, ya sudahlah saya wakafkan ahli saja. Kenapa? Biar nggak rebutan asetnya. Setidaknya saya masih bisa akan memberi rezeki kepada cucu-cucu saya. Paling nanti juga yang bertengkar ayahnya, tapi cucu saya insya Allah enggak. Misalnya begitu. Terus, dan itu bisa lebih langgeng. Kalau saya hibahkan sekarang, karena sudah hibah, maka kan punya hak untuk menjual belikan anaknya, lalu dijual. Berarti cucu saya nggak kebagian rezeki saya, misalnya begitu. Tetapi memang nggak bisa ini, Ci. Yang ini nggak bisa, maksudnya nggak bisa dihukumi itu. Apakah kemudian bagaimana Mas kalau wakaf ini hanya dijadikan sebagai kedok karena menghindari pajak? Nah kan gitu. Wah ini kalau dihibahkan kena pajak nih. Terus bagaimana kalau diwakafkan saja? Nanti diwakafkan kan kita nggak kena pajak nih. Ya hasilnya kita bagi bareng-bareng. Oke, salaman gitu. Nggak apa-apa. Lah kenapa? Lah ya kan yang dihukumi oleh negara yang kelihatan. Kalau nggak dibawa ke notaris sebagai hibah, ya memang nggak kena pajak. Ya tapi kan ngakali Mas. Yang ngakali itu kan yang ngerti cuma Allah saja kan, gitu. Kalau enggak kan, ya enggak gitu. Tapi ini khilah loh ya. Kalau bahasa Jawanya kan ngelah ya. Tapi ini kan kita sedang mempolitisir Allah gitu. Ya nanti kita istighfar bareng-bareng kira-kira misalnya begitu. Ya gimana kalau itu udah kesepakatan keluarga, nah daripada konflik kan gitu. Terus gimana? Ya udah wakaf saja. Lalu bersama-sama datang ke notaris dan ke KUA bahwa harta benda ayah ini semua ahli waris sepakat diwakafkan. Dengan apa? Wakaf ahli tapi. Enggak apa-apa gitu. Padahal niatnya menghindari pajak. Tapi kalau ini saya kasih dan ada yang punya pikiran, kalau begitu saya besok pakai wakaf biar menghindari pajak ya. Nah itu monggo ini. Ini kemarin ada yang sempat komplain juga Ci. Karena sekarang ini kan ada wakaf uang. Lalu wakaf uang itu oleh BWI, oleh Badan Wakaf Indonesia, itu ditaruh di CWLS. Cash wakaf link sukuk. Yang ngelola siapa? Kementerian Keuangan. Nah bedanya kalau sukuk ini dikeluarkan oleh bank masih kena pajak. Tapi kalau dikeluarkan oleh BWI, oleh pemerintah nggak dikasih pajak. Kenapa? Karena BWI lalu dapat hak namanya hak nadir dari hasil pengelolaan 10%. Nah sebetulnya begitu, dikurangi hak nadir. Sebetulnya sama saja Ustaz, sama tapi kan kalau hak nadirnya itu bukan pajak. Jadi di hati itu beda rasanya, misalnya begitu. Lalu saya milih, kalau begitu saya milih yang lewat BWI aja deh, nggak kena pajak, boleh. Nah itu sama, itu dikembalikan pada kita lah, dikembalikan kepada para pelakunya. Meskipun khailah itu
ya tadi itu ada paling ya kalau dibilang kan wah risikonya sama Gusti Allah saja gitu. Tapi risiko duniawinya nggak ada. Tapi kalau itu pilihan ya meskipun saya tidak menyarankan ya monggo saja gitu. Yang penting nggak jadi konflik dah. Ya kira gitu Pak Jis. Baik, terima kasih Ustadz Anas. Alhamdulillah Bapak Ibu. Nanti untuk konsultasinya bisa kita buat acara lagi ya, insya Allah. Ya, untuk lebih mendalami soal ada termasuk tambahnya sudah sedekah dan gitu. Ini sudah sedekah melebar ke hadiah dan seterusnya. Ini tadi sudah kita hadiah Fatihah untuk kita sama-sama hadiah Fatihah. Tapi sedekah itu kan tambah semuka fi wajhi akhika maka sedekah. Jadi kalau sedekah hanya senyum aja sudah. Coba senyum semua. Itu sedekah. Dan jangan lupa kita sebentar lagi bisa mensedekahi ruas-ruas jari kita ini semuanya itu dengan sholat duha. Ya, bacaan subhanallah itu menyedekahi ruas-ruas tubuh kita ini. Ada 360 saya konsultasi ke dokter. Ya, ini sedekah juga. Jadi sedekah bukan hanya senyuman aja sedekah. Oke, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sekali saya minta waktu 5 menit karena Mbak Fida nanti untuk mengakhiri ini, dan kita pembelajaran di Lensa Community ya, Lensa Community, Lensa Akademia gitu ya, komunitasnya itu kalau di akhir itu selalu kami refleksi. Pak Didin ya, ini Pak Didin ini ketua pesantren Lensa ya, beliau yang mengakomodir. Insya Allah besok ini masih ada lagi satu webinar khusus untuk kesehatan mental. Ini ada pakar psikolog dan kami sudah lakukan kemarin. Kami undang besok jam 9 di Lensa, di rumah Lensa. Ada pakar psikolog yang kita undang untuk langsung bisa hadir, tapi juga dibuka untuk online. Nah, karena seluruh Indonesia kami buka juga untuk mengikuti webinar. Insya Allah bisa terakhir sekalian penutupan. Jika ada waktu monggo berkenan jam 9 sampai jam 11.30. Baik, Mbak Fida, terakhir ya. Oke, thank you. Terima kasih. Saya tutup dulu ya. Terima kasih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti yang Pak Mas Tuki sampaikan, saat ini sebelum penutupan adalah sesi refleksi, yang dimana ibu-ibu, bapak-bapak bawa HP semuanya, bawa handphone. Oke, mungkin bagi yang nggak bawa handphone nggak apa-apa, tapi bagi yang bawa handphone boleh dibuka HP-nya. Kita akan refleksi menggunakan menti.com. Jadi nanti ada web yang namanya menti.com. Di situ bapak-bapak akan menyampaikan kesan atau pesan hari ini atau materi apa aja yang bapak ibu dapatkan. Begitu, sebentar akan kita tampilkan. Jadi nanti setelah, ini namanya menti.com. Bapak-bapak, ibu-ibu boleh buka Google-nya. Yang bawa HP buka Google, aplikasi Google atau lewat web, Chrome. Sudah? Sudah Bapak? Kodenya tuh. Jadi buka aplikasi Google, kemudian ketik menti.com. Menti.com. Ada yang kendala? Jika kendala akan dibantu oleh kakak-kakak fasilitator. Sudah nemu? Sudah muncul ibu-ibu, bapak-bapak? Menti, M-E-N-T-I, Menti. Mungkin boleh dari kakak-kakak fasilitatornya untuk mengecek, kali aja ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang sedang mengalami kendala. Sudah? Sudah? Oke. Nah, kemudian ketika sudah muncul, masukkan kode 53 49 1993.
Ada yang sudah muncul? Gimana Pak? Kita ulang ya. Oke, untuk kodenya kita ulang ya Bia. 53491993. Sudah 16 respon. Yang ngasih respon belum bisa kita kasih hadiah ya Pak ya, hadiahnya terbatas. Nanti kita adakan hadiah yang lebih banyak. Oke, sudah ada lagi yang belum mengirim? Nomornya 5349 1993. Sudah 17 respon. Ada lagi yang belum? Kita tunggu. Semangat. Oh, bagus. Ada wonderful. Wow. Mungkin sambil menunggu yang lain kita coba baca ya. Tulis satu kata untuk acara kajian dan konsultasi 3W1H. Yang pertama ada wakaf dan hadiah. Waduh, ini muter-muter lagi nih ya. Ada lagi? Kita coba bacakan ya. Ada semangat, ada bagus, terbaik, belum tuntas. Pak Anas, jadi PR ya Pak ya, belum tuntas Pak. Jadi PR, ini ngasih PR nih untuk Pak Anas, belum tuntas ternyata. 3 jam kita kajian ternyata belum tuntas sesi ini. Luar biasa. Belum tuntas, adakan lagi. Aduh Pak, adakan lagi ya Pak. Oke, sudah? Masih ada lagi? Oke, sudah. Ada 12 respon. Oke, terima kasih banyak Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk antusiasnya mengikuti kajian hari ini atau materi hari ini. Saya Fida Yusrita selaku MC pamit undur diri. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama.